Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berada di Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang yang berada di Indonesia Tengah. Selamat siang yang berada di Indonesia Timur. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertemuan yang ke-38 yang berjudul Describe a propeller and finds with respect to bows, rake, skew, and others. Mari kita buka slide per slide. Di dalam pertemuan yang ke-38 ini ada 13 item yang akan kita bahas. Akan tetapi teman-teman, ke-13 item ini pada saat ini tidak bisa kita bahas sampai tuntas sehubungan dengan waktu yang telah disiapkan. Mari kita lihat item per item. 1. Describe the action of the rudder in steering a ship. Number 2. Reproduces drawing on a modern rudder's semi-balance, balance, and a spade. Number 3. Explain the purpose of the rudder carrying and pintles. Number 4. Explain how the weight of the rudder is transported by the rudder carrier. Number 5. Describe the rudder trunk. Number 6. Describe the arrangement of the watertight gland round the rudder stock. Number 7. Explain the principle of the screw propulsions. Now we are going to the next page. Number 8. Describe the propeller and defines with respect to bows, rake, C, skew, D, face, E, back, F, tip, G, radius, H, pitch. And number 9, compares the pitch with the controllable pitch propeller. Now we are going to the next page. Number 10, sketches the arrangement of the oil lubricating stand tube and the tail shaft. Number 11, describe how the propeller is attached to the tail shaft. Number 12, sketches a cross-section of the shaft tunnel for water-cooled and oil-cooled types. The last one in number 13, explain why the shaft tunnel must be followed watertight construction and how water prevents from entering to the engine room if the tunnel becomes flooded. Inilah ke-13 yang akan kita bahas. Perlu teman-teman ketahui bahwa nomor 1 sampai di 13 ini sangat-sangat penting. Sehingga kita nanti di dalam praktek akan dijelaskan bagaimana bekerjanya rudders, antara lain ke-13 item tersebut. Perlu saudara ketahui teman-teman bahwa setelah ini Anda harus menggambar untuk lebih detail karena Anda seorang engineer harus betul-betul mengerti
Apalagi di dalam item nomor 13 ini disebutkan explain why the sub tunnel must be of watertight door construction and how the water is prevented from entering to the engine room if the tunnel becomes flooded. Jadi di sini di dalam item nomor 13 ini menerangkan mengapa shaft tunnel tersebut, shaft itu adalah sisi daripada dalam daripada radar itu, tunnel itu adalah terowongan wajib anti air, dan bagaimana mengatasi apabila engine room itu terendam ketika kapal sedang kebanjir. Ini dia yang disebut dengan menerangkan kenapa subtunnel itu betul-betul kedap air dan bagaimana caranya apabila kapal sedang mengalami terendam dan bagaimana caranya supaya air tidak masuk ke engine room. Inilah dia ke-13 tersebut dan mari kita lihat satu persatu. Jadi kita akan membicarakan what is the Propel-Bosch ratio. Ratio Bosch length, the distance between the forward ratio Bosch length, the distance between the forward and after phases of the Bosch. Camber of often the use was but usually misunderstood. Is defined the curvature of the main thickness line of the given blade section. Ini adalah perbandingan antara Bosch ratio. Bosch itu kalau Anda sebagai orang engineer sudah betul-betul yang dinamakan paham sekali apa yang dinamakan Bosch. Jadi what is Bosch ratio? Jadi di situ ada perbandingan jarak antara depan daripada baling-baling tersebut sampai ke depan dan belakang after the phases of the Bosch, setelah permukaannya tenggelam. Jadi di dalam ini ada perbandingan panjang Bosch, jarak antara muka depan dan belakang dari Bosch. Jadi Bosch itu panjang antara muka dan belakang, perbandingannya sangat besar efeknya. Camber sering digunakan tetapi biasanya disalahpahami. Ini didefinisikan sebagai lengkungan garis ketebalan rata-rata dari pisau yang telah dipasang. Jadi sebenarnya pisau itu maksudnya adalah baling-baling tersebut, ketebalan baling-baling tersebut. Mari kita lihat anatomi daripada propeller putar kanan atau disebut anatomy of the right hand propeller. Mari kita lihat bahwa anatominya itu ada terlihat dari beberapa sisi sehingga Anda melihat ada yang dinamakan blade, ada yang dinamakan face,
ada juga yang dinamakan dengan Bosch, ada juga Cape, dan ada juga yang disebut dengan shaft propeller. Jadi kita melihat, membicarakan seperti awal, kita akan membicarakan rudder atau yang disebut dengan kemudi. Describe the action of the rudder in the steering ship. Nomor 1. Kita akan membahas sampai nomor 13. Tetapi karena waktu, seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa kita bicarakan keseluruhannya. Nomor 1 adalah rudder of the primary control surface used to steer a ship, boat, submarine, hovercraft, aircraft, or other vehicle that move through a fluid medium, or generally air or water. Mari kita lihat anatomi yang jelas. Ada di sini seperti yang sekarang saya katakan, ada, Anda lihat di sini anatominya ada 3. Pertama ada rudder blade, yang kedua rudder stalk, ya, dan yang ketiga adalah keseluruhan daripada rudder tersebut. Nomor 2, Anda sudah mendengar tadi. Mari kita ke slide berikutnya. Karena waktu tidak mengizinkan, teman-teman bisa melihat saya punya materi dan video ini disimak. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Semoga Anda dapat melihat video dan menyaksikannya, dan juga apabila ada pertanyaan silakan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.